Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai pendirian, kinerja, dan keanggotaan koperasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nafisa Aliana sebagai moderator dan pemateri pertama, dan ada dua pemateri lainnya dari kelompok 11, yakni Dianatul Fauziah dan Sulis Sotiawati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materi yang pertama, yakni mengenai syarat dan prosedur pendirian koperasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yakni syarat dan prosedur pendirian koperasi. Jadi ini adalah gambaran mengenai alur dan mekanisme pendirian koperasi. Langkah yang pertama adalah melakukan penyuluhan. Melakukan penyuluhan ini dilakukan oleh dinas koperasi setempat kepada para calon pendiri koperasi, agar para pendiri koperasi itu benar-benar paham maksud dan tujuan dari pendirian koperasi tersebut. Kemudian setelah melakukan penyuluhan, maka langkah yang kedua adalah menyusun panitia. Panitia ini disusun untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pendirian koperasi, mulai dari menyiapkan berkas, kemudian menyusun segala hal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah rapat pembentukan pendirian koperasi. Dalam rapat ini ada dua hal yang dibahas. Yang pertama yakni mengenai pengajuan serta pengesahan akta pendirian. Untuk prosedur pengesahannya, yakni yang pertama, pemohon ini mengajukan surat pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kemudian langkah yang kedua yakni permohonan ini diajukan melalui sistem administrasi badan hukum. Dan yang ketiga, permohonan pengesahan didahului pengajuan nama koperasi. Permohonan pemakaian nama koperasi ini diajukan oleh pemohon kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat AHU atau Administrasi Hukum Umum. Dan kemudian nama koperasi ini paling sedikit 3 kata setelah fasa koperasi dan jenis koperasinya. Misalnya namanya itu setelah misalnya koperasi simpan pinjam, namanya apa, seperti itu. Kemudian untuk koperasi sekunder itu di belakangnya itu ditulisi SKD. Kemudian pemakaian nama koperasi berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 hari sejak pengajuan nama diberikan, dan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi harus diajukan dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ini telah ditandatangani. Kemudian rapat ini juga membahas mengenai penyusunan anggaran dasar koperasi, dan hal-hal yang dimuat dalam anggaran dasar koperasi ini ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 8, seperti tentang daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan atau jabatan, kemudian maksud dan tujuan mendirikan koperasi, dan ketentuan mengenai rakat anggota, pengelolaan, pemodalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah yang keempat yakni pengajuan surat permohonan. Pengajuan surat permohonan ini meliputi surat pengantar dari pejabat berwenang atau pihak terkait, dan pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi. Dan setelah langkah 1 sampai langkah 4 ini sudah selesai semua, maka pendiri koperasi ini tinggal menunggu proses pengesahan pendirian koperasi tersebut. Dan jika pendirian koperasi ini diterima atau disahkan, maka akan diumumkan dalam berita negara oleh Kementerian Hukum. Kemudian mengenai pendirian koperasi syariah ini sebenarnya sama saja dengan
pendirian koperasi konvensional. Hanya saja ada tambahan, yakni tercantum dalam Permenkop 11 tahun 2018 ini, koperasi syariah dalam jajarannya ini harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang tugasnya ini mengawasi operasional koperasi agar sesuai dengan garis-garis syariat. Dan Dewan Pengawas Syariat ini syaratnya adalah direkomendasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini direkomendasi oleh Majelis Ulama Indonesia, kemudian direkomendasi oleh MUI setempat, atau sudah memiliki sertifikat pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN MUI. Sebenarnya untuk tata cara pendirian, syarat, dan lain sebagainya itu dalam setiap daerah itu sudah ada di website masing-masing dinas koperasi. Misalnya di Jawa Timur itu tentang tata cara pendiriannya itu sudah ada di Dinas Koperasi UKM Jawa Timur. Nama websitenya diskopukm.jatimprov.go.id. Dan begitu juga di Kabupaten Bantul, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, itu sudah ada semua di websitenya Dinas Koperasi sesuai dengan daerah masing-masing. Baik, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya mengenai kinerja keanggotaan koperasi konvensional dan koperasi syariah akan dijelaskan oleh Dianatul Fauziah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak moderator atas waktunya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bagian saya, yaitu tentang kinerja koperasi syariah dan koperasi konvensional dalam pasar. Nah, yang pertama yaitu kinerja koperasi syariah dalam pasar. Pengertian kinerja. Secara etimologis, kata kinerja dapat disamakan artinya dengan kata performance yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, kinerja itu merupakan keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Selanjutnya yaitu pengertian dari koperasi syariah. Koperasi syariah bisa dibilang sebagai koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana seluruh kegiatan dalam operasional koperasi syariah itu mengacu pada fatwa DSN MUI. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, maupun proses. Tujuan dengan adanya pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan agar tindakan yang mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suatu organisasi. Sedangkan untuk fungsi dari pengukuran kinerja itu untuk menekan perilaku yang tidak diinginkan oleh organisasi. Dan apabila seorang anggota itu mencapai tindakan yang diinginkan oleh organisasi, maka ia akan menerima penghargaan. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Sebuah koperasi yang telah lama berdiri itu harus terus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan jati diri koperasi atau belum. Penilaian koperasi itu mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu kinerja koperasi secara keseluruhan dinilai secara berkala. Yang kedua, ukuran-ukuran kinerja yang digunakan dalam menilai kinerja koperasi sedapat mungkin dikuantifikasi. Yang ketiga, tujuan dan ukuran kinerja koperasi harus sesuai dengan kebutuhan yang spesifik dari koperasi, yaitu mencakup pengukuran mengenai pengadministrasian manfaat, pengelolaan aset, cakupan dan kualitas layanan. Untuk yang selanjutnya yaitu kinerja koperasi konvensional dalam pasar. Yang pertama yaitu pengertian koperasi konvensional. Kata koperasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation, yang artinya adalah kerjasama. Menurut Undang-Undang
nomor 25 tahun 1592, koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau kumpulan dari beberapa koperasi yang merupakan tata susunan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi umum. Sedangkan pendapat lain itu mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu organisasi yang dioperasikan oleh anggotanya demi kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual dalam pasar persaingan sempurna itu bersifat homogen. Nah, dalam pasar persaingan sempurna itu, seorang penjual dan pembeli itu tidak dapat mempengaruhi harga, melainkan mereka hanya berperan sebagai penerima harga. Karena harga yang terbentuk di pasar persaingan sempurna adalah hasil interaksi antara penawaran dan juga permintaan. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli yang sangat banyak. Yang kedua, produk yang dijual perusahaan itu bersifat homogen. Yang ketiga, perusahaan bebas untuk masuk keluar pasar. Yang keempat, para penjual dan pembeli memiliki informasi yang sempurna. Yang selanjutnya yaitu koperasi dalam pasar monopoli. Pasar persaingan monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja di dalamnya, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menyainginya. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu perusahaan penjual atau yang menghasilkan produk itu hanya satu. Tidak ada produk substitusinya, artinya tidak dapat digantikan menggunakan penggunaannya oleh produk lain. Yang ketiga yaitu konsumen. Produk yang monopoli adalah banyak, sehingga yang bersaing dalam pasar produk tersebut adalah konsumen. Sedangkan perusahaannya itu bebas dari persaingan. Yang keempat yaitu memasuki industri yang menghasilkan produk monopoli baik secara ilegal maupun alamiah adalah sangat sulit atau bahkan tidak mungkin. Yang selanjutnya yaitu koperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik dapat dikatakan sebagai pasar monopoli yang bersaing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu pasar itu dapat dikatakan bersaing apabila di dalamnya terdapat ciri-ciri persaingan dan juga ciri-ciri monopoli. Ciri-ciri pasar monopolistik yaitu yang pertama, banyak penjual atau pengusaha dari suatu produk yang beragam. Yang kedua, produk yang dihasilkan tidak homogen. Yang selanjutnya yaitu pasar persaingan obligasi. Pasar persaingan oligopoli. Pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang hanya ada beberapa penjual atau perusahaan yang menguasai pasar, baik itu secara sendiri-sendiri atau independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Pasar oligopoli itu dari segi bahasa berasal dari kata olio yang berarti beberapa dan poli yang artinya penjual. Adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Kemampuan pasar oligopoli untuk menyingkirkan koperasi dengan harga sangat tergantung pada beberapa faktor berikut. Yang pertama yaitu perbedaan keunggulan biaya. Jika biaya koperasi lebih rendah dari pesaing, maka koperasi akan dapat bertahan di pasar. Yang kedua, posisi likuiditas pesaing. Jika pesaing memiliki dana yang cukup besar untuk melakukan perang harga dengan penetapan harga yang lebih ekstrim atau harga predator, maka koperasi bisa tersingkir dari pasar. Yang ketiga yaitu keinginan para anggota atau tingkat loyalitas anggota untuk membiayai kerugian yang mungkin timbul sebagai dampak kebijakan dari harga aktif atau perang harga. Nah, untuk menghindari adanya perang harga antar koperasi, maka koperasi itu harus melakukan diferensiasi produk. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Diana.
Selanjutnya mengenai keanggotaan koperasi akan dijelaskan oleh Sulis Setiawati. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sulistiawati. Saya akan menjelaskan mengenai materi keanggotaan koperasi konvensional dan juga keanggotaan koperasi syariah. Nah, apa sih keanggotaan koperasi konvensional? Keanggotaan koperasi konvensional ini merupakan kumpulan dari beberapa pihak atau dapat dikatakan dengan seluruh anggota yang terlibat dalam koperasi ini sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa dalam koperasi konvensional dengan tujuan untuk senantiasa melakukan pelaksanaan beberapa tugasnya dan wewenangnya dalam memajukan koperasi dan menjalankan koperasi konvensional ini sesuai dengan prinsip yang ada dan bertanggung jawab penuh terhadap resikonya, seperti itu. Nah, apa saja hak dan kewajiban anggota koperasi konvensional ini? Secara umum dapat dinyatakan bahwa hak dan kewajiban anggota koperasi konvensional ini yaitu mematuhi seluruh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Selain itu juga harus berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi serta tetap berusaha mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaannya. Di sini ada anggota pun dalam koperasi konvensional ini ada dua ya. Ada yang pertama ada anggota biasa dan yang kedua ada anggota luar biasa. Nah, anggota biasa ini ciri-cirinya yaitu WNI. WNI yaitu warga negara Republik Indonesia. Yang kedua itu memiliki kemampuan penuh dalam melakukan tindakan hukum. Terus menyetujui anggaran dasar keseluruhan dalam koperasi ini serta menyatakan kesanggupan tertulis untuk menyelesaikan simpanan pokok, simpanan pinjam sebagaimana yang telah ditentukan dalam RAT. Nah, di sini yang kedua ada anggota luar biasa. Apa sih yang dimaksud dengan anggota luar biasa ini? Ciri-cirinya yaitu penduduk Indonesia ini bukan WNI, terus memiliki kemampuan penuh, telah menyatakan kesanggupan tertulis juga, telah menyetujui isi anggaran dasar dan peraturan-peraturan yang ada di koperasi. Nah, penjelasan yang barusan saya jelaskan itu merupakan syarat-syarat yang digunakan dalam keanggotaan koperasi. Nah, itu ada di spesifikasinya itu klasifikasinya itu ada dua, yaitu ada anggota biasa dan juga anggota luar biasa seperti itu. Selanjutnya ini ada keanggotaan koperasi syariah. Keanggotaan koperasi syariah ini sangat memperhatikan seluruh kegiatan dalam operasionalnya. Dan perlu diketahui bahwa koperasi syariah ini tidak hanya bergantung pada struktur dan rencana kerja yang telah dibuatnya, namun mekanisme keanggotaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam operasional koperasi syariah yang profesional, seperti itu. Pada prinsipnya, keanggotaan ini bersifat terbuka dan seoptimal mungkin dari kalangan manapun dapat bergabung menjadi anggota koperasi dan juga ini mempunyai hak dan kewajiban dari keanggotaan koperasi syariah ini yaitu segenap anggota itu wajib untuk mentaati segenap aturan dan peraturan yang tertera di dalam AD atau ART, termasuk di dalamnya membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Lalu seluruh anggota dalam keanggotaan koperasi syariah ini dapat memiliki hak yaitu untuk mendapatkan informasi perkembangan koperasi syariah, terus ada berkewajiban untuk menghadiri RAT, terus untuk melaksanakan sisa hasil usaha dan juga bagi hasil investasi seperti itu. Dalam masa keanggotaan koperasi syariah ini juga ada masanya, di mana akhir masa keanggotaan koperasi ini yang pertama yaitu ketika anggota tersebut meninggal dunia. Terus yang kedua berhenti atas kehendak sendiri atau biasa disebut dengan resign dari pekerjaan tersebut. Terus yang ketiga yaitu diberhentikan oleh dewan pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan dan atau tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, seperti itu.
Dan di sini untuk syarat dari keanggotaan koperasi syariah juga tidak jauh beda dengan syarat keanggotaan koperasi konvensional ya teman-teman. Di sini ada warga negara Indonesia, terus mematuhi semua aturan hukum dan perundangan yang berlaku, terus melunasi simpanan pokok, mengisi dan menandatangani seluruh formulir, terus melampirkan beberapa persyaratan. Terakhir, ini pada umumnya sifat keanggotaan koperasi ini baik dari koperasi konvensional, koperasi syariah ini adalah sukarela dan terbuka seperti itu. Arti dari sukarela ini anggotanya itu tidak karena terpaksa, jadi itu dari hati untuk bekerja, mengabdi untuk menjadi keanggotaan dari koperasi. Terus yang kedua itu terbuka, jadi selalu terbuka atas pekerjaannya, bertanggung jawab dan komitmen atas pekerjaannya tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Sulis. Dan berakhir sudah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan atau apapun, kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.